Ki Sabtu kuno rumeksa ing awan, Ki Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratandha, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, dan simak terus video-video terbaru dari Kitruno Pamungkas. Tentu akan terus membahas tentang ijazah Bapak Jokowi. Dan ini adalah sesuai dengan berita yang saya lihat, ditambah dengan penerawangan saya tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang Rismon Sianipar. Sosok yang satu ini tidak kalah ngototnya dengan Roy Suryo. Dia sudah datangi tempat di mana Bapak Jokowi melaksanakan kuliah kerja nyata. Dia juga sudah datangi kampus di mana dia pernah kuliah, Universitas Gadjah Mada. Namun sepertinya kedatangan mereka dicuekin. Bahkan saat mendatangi dosennya Pak Jokowi tidak diterima. Sudah males menerima kedatangan Rismon Sianipar. Karena apa? Karena tidak ada relevansinya. Kapasitas dia ini sebagai apa? Apakah dia sebagai penyidik? Ataukah dia sebagai apa? Peneliti? Meneliti harta benda milik orang lain. Ini kalau bahasa Jawanya itu kurang ajar. Jadi apa yang dilakukan sudah jelas. Sudah jelas di sini akan merusak nama baik orang lain. UGM saya rasa menyesal punya alumni seperti Rismon Sianipar. Kenapa? Karena kelakuannya kurang ajar. Padahal dari pihak UGM sudah mengatakan kalau ijazah Bapak Jokowi dikeluarkan secara sah oleh Universitas Gadjah Mada tersebut. Kalau UGM-nya sudah mengatakan ini sudah sah, dan itu sudah jelas tidak terbantahkan, dan Rismon Sianipar tidak percaya. Apa nggak kurang ajar orang yang seperti ini? Rismon pernah kuliah di sana. Keabsahan ijazahnya bagaimana? Seharusnya dia juga introspeksi diri. Oh ya, si Rismon itu kuliahnya juga di UGM. Apakah ijazah itu asli atau bagaimana? Karena ijazah Bapak Jokowi dengan ijazahnya Rismon Sianipar sama-sama dikeluarkan oleh UGM. Namun kenapa Rismon Sianipar ini ngotot tidak percaya kalau UGM mengeluarkan ijazah tersebut? Nah, muncul lagi Betor mengatakan lagi ijazahnya dicetak di Pasar Pramuka. Padahal sudah jelas foto-foto ya Bapak Jokowi dan teman-temannya saat
di UGM ada. Nah, itu cerita lama. Cerita barunya adalah Rizmon Sianipar sudah diundang oleh Polri untuk melaksanakan klarifikasi. Nah, di sini yang menarik adalah Rizmon Sianipar mau menjawab pertanyaan dari kepolisian. Beda dengan Roy Suryo yang tidak mau menjawab. Dan itu terungkap di konferensi pers setelah dipanggil, dimintai keterangan untuk klarifikasi oleh kepolisian. Apakah ini termasuk penghasutan? Sudah jelas penghasutan. Ya, akhirnya banyak orang terpancing, banyak orang terpengaruh. Seperti hanya siapa yang terpengaruh? Orang-orang yang geruduk rumah Jokowi, orang-orang yang menggeruduk kampus UGM, dan para purnawirawan. Akhirnya ikut-ikutan menyerang keluarga Bapak Jokowi. Nah, banyak sekali sekarang masyarakat yang jadi bingung dengan ucapan statement yang disampaikan oleh Rizmon Sianipar dan teman-temannya ini. Nah, itulah hasutan. Jadi, hasutan itu tidak harus geger, tidak harus ribut. Ya. Ini sudah gaduh negeri ini. Dunia sudah membicarakan ijazahnya Bapak Jokowi ini. Yang menguatkan bahwa ini adalah hasutan adalah Refli Harun, survei dari Refli Harun. Nah, yang nonton video ini dari Bapak Polisi nanti sewaktu Refli Harun bicara di televisi, ini bisa menjadi tambahan nanti. Ya. Karena survei Refli Harun mengatakan kalau sekian persen orang tidak percaya dengan Bapak Jokowi. Padahal waktu terdahulu jadi presiden, ya, perbandingannya ada pergeseran di sini. Yang dulunya kepercayaan masyarakat itu tinggi jadi menurun gara-gara narasi-narasi yang mereka terus sampaikan setiap hari ini. Ya, mereka bikin panggung orkestrasi yang dipimpin oleh Roy Suryo dan juga Rizmon Sianipar ini yang katanya ahli, yang katanya juga sekolah di Jepang. Tempo hari juga ditanya ijazahnya mana saat kuliah di Jepang. Dan masyarakat juga ingin tahu ini. Saya juga penasaran apakah Rizmon punya ijazah dari UGM. Nah, coba ditunjukin, difoto, ditampilin di media sosial. Mau nggak sampean melakukan seperti itu? Jangan panjenengan ya minta-minta terus milik orang lain untuk ditampilkan di media sosial. Akhirnya apa? Akhirnya nanti berdasarkan pengamatan, penelitian yang nggak karu-karuan, akhirnya apa? Ya timbul seperti ini kontroversi. Nah, ya teman-teman ya. Jadi untuk Rizmon Sianipar kalau mengatakan, apalagi lawyer-lawyernya, jadi lawyer-lawyernya ini jangan hanya mencari panggung, ya suarakan kebenaran. Refli Harun juga sudah mengatakan, surveinya menjelaskan dengan adanya berita ijazah palsu ini, responden mengatakan, ya konotasinya negatif sekian persen, yang positif jadi sekian persen. Ada penurunan kepercayaan dari masyarakat. Ini bisa menjadi senjata bahwa ini juga masuk pasal penghasutan. Yang pasti adalah pasal pencemaran nama baik, ya, membunuh karakter seseorang. Dan perlu teman-teman ketahui dan waspadai, apa yang dilakukan oleh Rizmon Sianipar ini tujuannya adalah ya untuk mengganggu pemerintahan Bapak Jokowi. Ini nanti arahnya kepada Gibran. Jadi Mas Gibran ini juga diganggu. Dan sekarang sudah muncul para purnawirawan. Nah, para purnawirawan ini juga sibuk bagaimana mau mengganti Wapres, bagaimana mau mengganggu pemerintahan Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi. Ya. Nah, ini jadi seperti yang kita lihat, ada juga purnawirawan yang sudah sadar ya apa yang mereka lakukan ini salah, tidak ikut-ikutan lagi. Namun masih banyak juga yang ngotot. Jadi ingat ya, masyarakat 58% sudah milih Prabowo Gibran.
Kalau ini diperintah oleh Prabowo Gibran, siap bergerak menghadang yang katanya Purnawirawan mau menggeruduk DPR atau MPR. Masyarakat siap menunggu perintah ini. Ini penerawangan saya. Nah, jadi Purnawirawan ini nanti akan bertemu dengan masyarakat. 58% rakyat Indonesia siap menghadang panjenengan semua. Nah, saran saya untuk Bapak Purnawirawan lebih arif dan bijaksana. Pikirkan bagaimana kemajuan bangsa dan negara. Karena seperti yang Pak Prabowo katakan, kalau program-programnya tidak berhasil, tidak perlu dicalonkan kembali. Tapi langit sudah mencalonkan Bapak Prabowo ini 2 periode. Dan apa yang sudah dicanangkan, diprogram oleh Bapak Prabowo dan Gibran, ini akan terlaksana, akan terwujud menuju Indonesia yang lebih maju lagi. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.